jendela berjeruji besi di atas sana. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Hanya ruang kosong, dinding tebal, tikar dan bantal. Saya tahu, saya tidak bisa keluar jika tidak ada yang menolong. Saya tidak bisa selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? 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 Itu kamu kan, Mudasir? Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar ini? Mudasir? Ini saya, Atika, istrimu. Iya, dulu kamu mengantarkan saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Saat itu di surat, kau bilang bahwasannya kau langsung pulang ke kampung dan mengurus sawah setelah mengantarkan saya. 1,5 tahun kita berkirim surat. Tapi setelah musibah itu datang, surat-suratmu tidak pernah datang lagi. Mudasir, kamu tidak melupakan saya, kan? Apa kamu sudah lupa dengan lupa saya? Dulu, kamu sering bilang bahwa saya adalah orang yang cantik. Cantik alami, tanpa gincu dan juga bedak. Kamu mencintai saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu.
hidup di imajinasi orang-orang yang menjabat, agar mereka mendapatkan pujian dari para atasan dan dianggap setia kawan dengan sesama warga negara. Sudah berbicara tentang nasib tenaga kerja seperti kami hanya membuat sesak di dada, apalagi dada kami, karena kenyataan itu tidak pernah diakui sebagai kenyataan. Kenapa? Karena mereka malas menanganinya. Tak sudi, tangan kotor dan juga energi dihambur-hamburkan, karena mereka tidak akan mendapatkan komisi apapun dari menangani kasus para tenaga kerja Indonesia. Lagi pula, perlu yang namanya kemampuan diplomasi agar kita bisa dihargai di mata orang-orang asing. Namun kenyataannya seperti apa? Kenyataannya, pejabat-pejabat kita dianggap guyonan oleh mereka diplomat-diplomat asing, karena mereka itu malas dan bodoh tapi sok pintar. Mana bisa mereka ingin memenangkan sebuah perkara, tapi mereka menggunakan bahasa tarzan. Yang ada, kita kalah duluan. Kita yang menjadi kambing hitam, dikorbankan. Mudasir, lihatlah sekujur tubuh saya, Mudasir. Saya dipukuli, ditendang, disiksa. Saya dikata-katai oleh mereka, majikan saya. Dasar kau induk anjing! Bangsat! Maling! Pencuri! Itulah yang mereka katakan terhadap saya. Saya dikata-katai sebagai induk, anjing, bangsat, pencuri. Padahal saya berani bersumpah demi Tuhan, saya tidak pernah melakukan apapun yang dituduhkan oleh mereka. Pengadilan itu tidak pernah berpihak pada saya. Saya tidak memiliki keadilan. Mereka hanya percaya orang-orang kaya itu. Kenapa saya bisa sampai di sini? Saya tidak bisa ceritakan di surat, Mudasir. Karena tidak ada pulpen, kertas, amplop, ataupun perangko di sini. Yang ada hanyalah ruangan gelap. Siang terang karena matahari dan malam gelap gulita. Saya tersiksa, Mudasir, saya tersiksa. Tapi kenapa kamu tidak menolong?
yang jauh hanya untuk bekerja dan mendapatkan upah demi membangun masa depan yang lebih baik. Saya mencuci, mengepel, membereskan rumah, memasak. Di rumah sebesar ini, saya melakukannya sendirian. Saya tidak mengerti. Saya biasanya bekerja hingga pukul 9 malam. Tapi itu tidak selalu begitu. Terkadang saya harus memasak hingga tengah malam. Ketika ada tamu yang menginginkan makan malam, semua itu saya lakoni dengan ikhlas, dengan gembira. Kontrak kerja saya 5 tahun di sini. Di penghujung tahun kelima, saya ingin membuka seluruh tabungan untuk bisa membeli sawah untuk modal masa depan kita. Pada bulan ke-13, di suatu malam, majikan lelaki saya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Saat itu, istrinya dan anak-anaknya sedang berada di luar kota. Di rumah itu hanya ada kami berdua. Tiba-tiba dia masuk ke kamar saya. Dia duduk di pinggir ranjang. Saya dengan sigap untuk bangun dan duduk di kepala ranjang. Dia menatap saya. Dia mulai menyerahkan tangannya, memberi isyarat bahwa saya harus duduk, harus tidur di sampingnya. Saya tidak sudi. Saya tidak mau. Saya menolak. Namun ia memaksa. Saya tetap menolak. Dia seperti akan menerkam saya. Saya bersiap untuk memukul wajahnya. Tapi itu untungnya tidak pernah terjadi. Dia langsung pergi, menutupkan pintu dengan keras, dan derap langkahnya semakin menjauh. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya selamat dari peristiwa perkosaan itu. Saya menangis hingga subuh. Mudasir,
lainnya, semata-mata untuk membentuk kesenian-kesenian baru yang diakui sebagai kesenian mereka. Mereka hanya peduli dengan uang. Orang-orang kaya baru itu hanya peduli dengan harta. Itu sudah menjadi ciri khas setiap warga negara, penjuru negara ini. Saya tidak mengerti Mudasir, apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Penyiksaan yang saya terima ini tidak ada konsepnya. Inilah kenyataan. Saya merasakannya sendiri. Mudasir, jangan pergi tinggalkan saya, Mudasir. Saya perlu dukunganmu, Mudasir. Tolong saya. Saya tahu kamu marah karena setelah 3 bulan kita menikah, saya langsung pergi meninggalkan keluarga. Tapi itu semua dilakukan agar kita tidak melarat, Mudasir. Saya berusaha. Janganlah kamu marah kepada saya, Mudasir. Saya berani bersumpah, saya tidak pernah dinodai oleh siapapun. Saya sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu menjadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Mudasir, kamu dengar itu kan? Tunggu sebentar.